Monitor 60 Hz kayaknya secara teknis udah punah kali ya. 75 Hz mungkin lagi ngabisin stok, terus yang 100 Hz kayaknya bakal jadi standar baru terendah. Habis itu ada 120, ada 144, 165, 180. Kayaknya bakal dibikin tiap 10 Hz ada monitornya kali ya. Halo, saya Jun. Kalau bicara tentang monitor, itu saya ingat banget bertahun-tahun yang lalu yang jadi standar adalah 60 Hz untuk kebutuhan apapun. Mau nge-game, mau kerja, mau kebutuhan grafis, semuanya 60 Hz. Sampai akhirnya muncul monitor 144 Hz. Dan begitu semua orang ngerasain itu, langsung deh ternyata ada dunia yang sebegitu enaknya. Dunia monitor yang bener-bener nyaman di mata gitu ya. Dan akhirnya 144 Hz waktu itu bener-bener naik daun. Cuma harganya masih terhitung mahal banget kalau dibandingin sama monitor standar 60 Hz. Akhirnya pabrikan monitor mencoba cari jalan tengah. 60-nya murah, 144-nya mahal, berarti bikin aja di antaranya. Akhirnya muncullah monitor 75 Hz yang memang lebih bagus dari 60 Hz. Nggak salah sih, tapi ternyata perbedaannya hampir nggak bisa dirasain. Karena kalau tadi 60 ke 144 itu bedanya bener-bener jauh. Tapi kalau 60 ke 75 ya hampir nggak ada bedanya kali ya. Setelah itu muncullah yang 100 Hz. Nah ini juga sama aja, kalau kamu dari 75 naik ke 100 ya nggak bakal terasa. 120 juga sama, kalau dari 100 naik ke 120 juga nggak bakal terasa. Tapi kalau kamu dari 60 naik ke 100 atau 120 itu baru bisa dirasain bedanya. Nah yang ada di atas meja ini adalah MSI Pro MP251E2, monitor 120 Hz dari MSI yang harganya saat video ini dibuat 1,3 jutaan. Dinamakan Pro karena monitor ini dibuat sebagai monitor kantoran, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di rumah ya. Cuma kalau untuk kebutuhan grafis atau untuk ngegame, ya dia secara spesifikasi nggak kesana. Karena memang yang dikejar adalah harganya yang murah. Tinggal kalau kita bicara tentang 120 Hz refresh rate-nya. Apakah dengan spek yang dia punya bisa bersaing dengan monitor gaming yang 144 Hz? MSI Pro MP251E2 desainnya klasik kayak monitor kantoran. Nggak banyak gimmick, tapi beberapa fitur kecil yang dulunya cuma ada di monitor gaming, sekarang ada di sini bre. Dari base plate yang ada smartphone stand-nya, pengait untuk kabel manajemen di bagian belakang, pengaturan OSD yang menggunakan joystick, serta connectivity yang udah ada display portnya. Umumnya monitor budget cuma punya satu HDMI dan satu DSAP atau VGA, tapi di monitor ini ada display port dengan tambahan port audio untuk speaker dan mikrofon. Kemudian ada satu fitur yang asik banget nih, VESA Wall Mount 100x100 yang bukan menggantikan stand. Dia bisa dipakai untuk gantungin mini PC. Lebih asiknya lagi, port HDMI-nya punya fitur MSI PowerLink HDMI CEC. Kalau kamu pakai mini PC dari MSI dan menggunakan HDMI, maka mini PC-nya bisa dinyalain hanya dengan menggunakan tombol OSD di monitornya. Gak perlu lewat PC-nya. Desain bezelnya tipis banget dengan 92% screen to body ratio, jadi akan sangat bermanfaat kalau kamu berencana menggunakan lebih dari satu monitor. Menggunakan panel IPS berukuran 24,5 inci, resolusi Full HD dengan refresh rate 120 Hz, response time 4 millisecond gray to gray, maximum brightness 300 nits dengan kontras rasio 1500:1 dan color gamut 99% sRGB. Oh ya, monitor ini juga udah punya speaker bawaan dan kualitasnya di luar dugaan saya bagus banget bre untuk kelas speaker bawaan monitor. Output volumenya kenceng banget dan walaupun bass dan treble-nya gak terlalu wow, tapi udah cukup banget kalau kamu butuh untuk online meeting. Bahkan untuk dengerin musik atau nonton film sambil santai juga udah cukup, dengan pertimbangan kita nggak perlu beli speaker tambahan. Who sent that thing? Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari response time dan ghosting ya. Monitor ini punya 3 mode response time, normal, fast, dan fastest. Pada mode normal terukur respons tercepat hanya 6,1 millisecond dengan average 14,6. Gak ada overshoot, tapi dengan angka respons setinggi itu bisa kita harapkan ghosting akan sangat nampak sekali. Dan benar, terlihat gambar UFO yang diikuti dengan bayangan yang sangat nampak. Pada setting respons fast, peningkatannya cukup terlihat. Respons tercepat jadi 3,6 millisecond dengan average 11,97 dan masih tanpa overshoot. Dengan kondisi seperti ini, ghosting pasti akan nampak, tapi seharusnya berkurang. Dan bisa kita lihat, bener banget, bayangan yang muncul tidak sepanjang sebelumnya. Terakhir, mode fastest. Kalau hanya dari response time memang meningkat banget. Tercepat jadi 2,5 millisecond dengan average jadi 9. Tapi overshootnya parah bre. Dalam kondisi seperti ini, jelas ghosting yang muncul memang berkurang banyak, tapi digantikan oleh inverse ghosting atau corona, bayangan putih yang akan cukup nampak dalam banyak kondisi. Sekarang untuk warna, kita dikasih 6 preset plus 1 user setting. Di
Di semua preset settingnya bisa kita rubah manual kecuali sRGB. Karena pada mode sRGB hanya brightness yang bisa kita rubah. Tapi dari semua setting bawaan yang bisa dipakai normal hanya Eco, sRGB, Movie, dan Office. Lainnya merubah warna jadi aneh. Apalagi black white yang bikin warnanya jadi hitam putih. Brightness pada kondisi default, sRGB justru yang paling terang di 301 nits. Diikuti Office 276 nits, Movie 200 nits, dan Eco yang hemat daya 153 nits. Ini agak aneh sih karena biasanya sRGB itu paling redup di antara lainnya. Biasanya ada di kisaran 100-an nits. Cuma karena brightness-nya nggak di-lock, saya nggak tahu apakah setting yang saya terima adalah bawaan dari pabrik atau bukan. Sedangkan untuk brightness maksimum terukur 378 nits. White balance, mode Eco yang paling redup justru tone-nya paling biru dengan color temperature average di 10.400 Kelvin. sRGB yang seharusnya mendekati putih natural malah terukur hampir 7.000 Kelvin. Movie juga hampir sama. Yang paling mendekati putih natural malah mode Office. Cuma sayangnya pada mode Office akurasi warnanya nggak bagus. Akurasi paling bagus terukur pada mode sRGB di mana average-nya 1 delta E dengan maksimum hanya 2,51 delta E. Cuma sayangnya tadi putihnya di 7.000 Kelvin. Ditambah lagi untuk kerja 300 nits terlalu terang. Udah gitu gamanya juga kurang konsisten walaupun gray balance-nya udah bagus banget. Jadi untuk kebutuhan pekerjaan grafis mau nggak mau memang harus dikalibrasi atau dibikinin custom profile. Saya buat custom profile dengan setting standar 100 nits. Terlihat putihnya jadi pas di 6.500 Kelvin. Gamma juga jadi lebih rapi di kisaran 2,2. Dan yang paling penting akurasi warna terkoreksi banyak sekali dengan average 0,31 dan maksimum hanya 0,89 delta E. Color gamut yang menurut spek 100% sRGB udah sesuai juga dan jadi sedikit lebih baik setelah dikalibrasi. Sebelah kiri adalah gamut pada kondisi default sRGB dan yang kanan adalah setelah kalibrasi. Terlihat gamut Adobe RGB dan DCI P3-nya naik sedikit. Terakhir uniformity. Warna putih yang ditampilkan agak kurang konsisten di bagian ujung bawah kanan dan kiri. Kalau nampilin warna gray up to 25% masih oke di semua area, tapi semakin mengarah ke putih semakin tidak konsisten. Hingga saat warna putih 100% ditampilkan, bagian ujung bawah kanan dan kiri terlihat lebih redup dengan selisih sekitar 4-5 delta E atau sekitar 20%-an lebih redup. Tapi untungnya untuk luminance udah bagus di semua area dan semua kondisi. Jadi seharusnya untuk warna bisa ditampilkan dengan konsisten di semua area monitor ini. Yep, itu dia tadi MSI MP251E2, monitor pro dari MSI yang udah 120 Hz. Dan memang nggak salah sih, targetnya adalah untuk keperluan office dan home gitu ya, bahwa kalau memang kebutuhannya untuk kerja kantoran dan untuk multimedia udah lebih dari cukup, apalagi speakernya cukup oke untuk ukuran speaker bawaan display. Jadi kalau memang nggak butuh dengerin lagu dengan audio yang luar biasa, pakai ini udah cukup banget bre. Tapi kalau untuk kebutuhan grafis memang mau nggak mau harus dikalibrasi lagi. Bikin custom profile sesuai dengan kebutuhan kamu. Buat yang butuh ICC profilenya saya udah buat satu dengan setting 100 nits, langsung cek aja di deskripsi. Terus gimana kalau mau beli monitor ini untuk kebutuhan gaming? Ya selama gamingnya bukan gaming yang kompetitif, di mana setiap gambar yang berbayang itu akan berpengaruh terhadap performance kamu, nggak ada masalah sih. Soalnya ghostingnya tadi walaupun dibilang kelihatan, ya pada prakteknya nggak akan terlalu nampak gitu ya. Apalagi dengan mode response time yang fast, itu udah lumayan lah. Dan dengan harganya yang murah, iya udah wajar. Itulah yang akan kamu dapat. Tinggal sekarang kita tungguin monitor dengan refresh rate 130 Hz, 150, 190, 200 Hz. Iya kan?